Ternyata apa yang statementnya Deddy Mulyadi sebagai gubernur, ya semuanya nggak benar. Saya pikir gubernur Jawa Barat yang hari ini ada KDM ini pro terhadap buruh, ternyata nggak. Gubernur Jawa Barat ini karena keasikan konten kali Bang. Dia sudah terlalu bangga. Di Jawa Barat marah terhadap gubernur Jawa Barat. Marah bukan karena kebijakan yang dibuat, tapi Urban Talk Podcast at Polaksmo Cikarang, balik lagi. Kali ini bersama kita punya tamu spesial, Ketua DPW FSPMI Jawa Barat, Bang Suparno. Apa kabar Bang Suparno? Baik Bang. Bang Parno ya manggilnya ya? Bung Parno ya? Ya. Nah, kita akan membahas tentang aksi massa buruh yang akan dilakukan dalam hari Selasa Bang, Senin Selasa ya, 29 dan 30 Desember 2025. Aksi ini fokusnya salah satunya adalah membahas UMSK, betul Bang? Betul. Bisa diceritakan nggak Bang, gimana ya awal mula aksi ini digelar, kenapa gitu Bang? Jadi gini Bang, ini kalau kita bicara UMSK diawali dari setiap Dewan Pengupahan Kabupaten Kota melakukan perundingan untuk membahas tentang upah minimum kabupaten maupun upah minimum sektoral kabupaten kota. Nah dari situ ada indikasi bahwa ada indikasi konspirasi kepala-kepala dinas untuk upah di kabupaten kota di Jawa Barat itu rendah dengan melakukan kesepakatan secara tertulis meskipun nggak ada tanggal. Nah, dari situ sudah ada dugaan-dugaan nih bakalan ribet nih upah di Jawa Barat khususnya. Nah mulai dari situ Dewan Pengupahan semua sudah rekomendasi ke gubernur sampai gubernur, ternyata tidak semua apa yang direkomendasikan Bupati Wali Kota di SK-kan, khususnya UMSK. Nah dari situlah kenapa kita harus melakukan gerakan. Kenapa gerakan? Ya buruh punya gerakan. Karena statement-statement semua yang dilakukan pemerintah daerah ya saya anggap bahwa dia tidak sesuai dengan realitas-realitas yang ada. Maka tanggal 29 kita melakukan aksi, dilanjut tanggal 30. 29 aksi di Jawa Barat, di Bandung, Gedung Sate. Tanggal 30 kita akan protes ke Pak Prabowo. Kita akan melakukan aksi besar ke Istana, seluruh buruh Jawa Barat lewat jalur selatan dan utara untuk meminta keadilan ke Prabowo bahwa sudah dibuat PP 49 2025 tentang pengaturan upah, sudah disepakati Dewan Pengupahan, kenapa dicoret gubernur? Itu kenapa kita aksi tanggal 29-30. Nah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini kemarin surat rekomendasinya berapa sih Bang UMSK itu yang diserahkan kepada gubernur dari kota kabupaten di Jawa Barat itu? Jadi kabupaten kota Jawa Barat dari 27 kabupaten kota yang mengirimkan rekomendasi, Bupati Wali Kota yang mengirimkan rekomendasi tentang UMSK itu ada 19 kabupaten kota. Dari 19 kabupaten kota itu yang tidak di SK-kan, itu ada 7 kabupaten kota, termasuk Cianjur, Majalengka, Cirebon, Sumedang, itu yang salah satu contoh-contoh yang tidak di SK-kan. Nah ini kontraproduktif atau tidak sesuai omongannya Deddy Mulyadi sebagai gubernur ya, bukan Deddy Mulyadi sebagai pribadi. Kenapa tidak sesuai atau kontraproduktif apa statement dari Gubernur Jawa Barat bahwa gubernur pernah berstatement pada saat kita audiensi. 3 minggu lalu kita audiensi dengan gubernur bahwa tidak akan mengembalikan dan merubah rekomendasi Bupati Wali Kota. Ya masuk ke meja dia. Iya, yang sudah dikirimkan gitu kan. Artinya apa? Dari situ wah ini Kang Deddy sebagai gubernur memang kayaknya pro nih terhadap buruh. Kita sudah agak bangga. Ternyata kita di-prank pada saat di SK-kan. Ternyata apa yang statementnya Deddy Mulyadi sebagai gubernur ya semuanya nggak benar. Kenapa nggak benar? Contoh, statementnya bahwa semua rekomendasi tidak dikembalikan dan tidak dirubah. 1, 7 kabupaten kota merekomendasikan tidak di SK-kan. 2, bahwa dari 19 kabupaten kota itu usulan KPLI. KPLI itu kelompok industri Bang, sektor-sektor gitu kan. Itu ada usulan sekitar 486 usulan di 19 kabupaten kota yang di SK-kan hanya 49 sektor atau KPLI. Berarti yang tidak di SK-kan 437 usulan. Dari mana Deddy Mulyadi sebagai gubernur
menyampaikan bahwa tidak mengembalikan dan tidak merubah, semua bohong udah yang disampaikan. Jadi bisa dibilang surat keputusan UMSK kemarin tidak sesuai dengan yang diucapkan gitu ya Bang? Tidak sesuai, termasuk nih Bang yang perlu diketahui kemarin di TikTok rame bahwa Deddy Mulyadi menyampaikan khusus untuk usulan UMSK Purwakarta alasan tidak di SK-kan karena tidak ada angka rupiahnya. Tuh di TikToknya tuh yang rame kan. Di rekomendasi dari Purwakarta. Dari Purwakarta. Padahal kalau dibaca detail, ya di situ surat rekomendasi Purwakarta itu ada angka desimalnya 0,7 kenaikan UMSK-nya dan di lampirannya itu ada angka rupiahnya. Oh. Jadi bohong besar kalau bilang Purwakarta nggak ada angka rupiah ya. Ada angka rupiah. Semua kabupaten yang mengusulkan itu semua ada angka. Nggak ada satupun yang nggak ada angka. Jadi ini framing ini yang menurut saya seolah-olah paling bijaksana. Tapi fakta yang ada bagi kami, bagi saya, ini Gubernur Jawa Barat ini pembohong. Dari awal runtutan itu udah bohong terus tuh. Tapi saya nggak tahu masyarakat masih nyinyirin buruh pada saat nuntut Deddy Mulyadi. Saya juga kurang tahu sebagai gubernur sekali lagi. Jadi kalau saya nyebut Deddy Mulyadi berarti sebagai gubernur, bukan pribadi. Itu Pak. Kalau kawan-kawan serikat buruh sejak kemarin surat UMSK terbit itu apakah sudah coba komunikasi Bang? Sudah, kita melalui Polda Jabar, Dirintel, ya kan? Bahkan hari H penetapan tanggal 24 itu kita sudah komunikasi dengan Polda Jabar, dengan Dirintel Polda Jabar, dan Dirintel menyampaikan via WA terhadap kita bahwa pada saat ketemu Kapolda, Dirintel, Dirkrimum, Dirkrimsus ketemu sama Gubernur Jawa Barat, KDM menyatakan bahwa tidak akan ada yang dirubah rekomendasi kabupaten kota. Itu hari H mau penetapan SK tuh. H-1 berarti. Bukan H-1, tanggal 24-nya. Tanggal 24-nya. Iya. Jadi dari siang tuh. Maka kita slow dalam hal aksi menunggu SK gubernur itu, kita santai aja tuh. Karena ada info-info positif dan kita buruh udah merasa bahagia karena gubernur yang sekarang berbeda gitu kan. Ternyata pas habis maghrib keluarlah itu SK UMSK, udah kita di prank habis udah. Dari tadi saya bilang dari 486 usulan kabupaten kota, 19 kabupaten kota yang usul, itu hanya 49 yang di SK-kan. Itu pun angkanya hanya satu. Misalkan contoh Bekasi, mau sektor otomotif, mau elektronik, mau pertambangan, itu ya angkanya satu. Dan berapa angkanya? Cuma Rp3.200 di atas UMK. Ini penghinaan bagi kami, kaum buruh. Kenapa penghinaan? Lebih parah dari PJ yang kemarin, Bayi Mahfudin. Bayi Mahfudin itu meskipun angkanya satu, itu sektornya masih luas. Luas itu apa? Tidak berarti KPLI. Silakan otomotif, berarti seluruh otomotif. Kalau ini otomotif pun diambil cuman KPLI nomor berapa yang dapat. Dan di atas UMK cuma 3.200. 3.200. Sehingga apa? KDM yang diagung-agungkan bahwa dia pro rakyat cilik, pro orang kecil, dan ini bohong besar bagi kami kaum buruh. Ini realitas-realitas yang saya sampaikan. Terserah nanti apa buzzer-buzzernya mau nyerang saya juga terserah. Tapi prinsipnya kami buruh ini bukan politikus. Buruh ini adalah menyampaikan fakta-fakta di lapangan. Buruh ini sering dijanjikan dan diingkari. Ganti-ganti gubernur di Jawa Barat, saya pikir gubernur Jawa Barat yang hari ini ada, KDM ini pro terhadap buruh, ternyata enggak juga. Ya. Buruh dibohongi juga, dibohongi Bang, ini realitas dibohongi. Jadi konten-konten KDM yang menyatakan tidak mengembalikan, tidak merubah, bohong. Yang mengatakan bahwa Purwakarta tidak ada angka, bohong. Tuh Gubernur Jawa Barat tuh. Apa? Sekarang dia yang bikin masalah, sekarang dikumpulin. Kadisnaker, kepala daerah, kabupaten, wali kota hari kemarin dikumpulin, bikin konten lagi bahwa langkah-langkah KDM menyelesaikan UMSK, dia yang bikin masalah, dia yang pengen menyelesaikan. Ini udah jeruk makan jeruk, nggak akan ada solusi. Kenapa nggak ada solusi? Orang dia yang bikin masalah kok. Kan kalau seorang pemimpin, kalau bawahannya bikin masalah, dia ambil alih. Betul. Ya itu baru ketemu solusinya.
Dia yang bikin masalah, dia yang mau nyari solusi. Itu kan hanya untuk framing bahwa dia seolah-olah bijaksana, seolah-olah ini, gitu kan? Nah, ya nggak bakalan ada solusi. Kenapa nggak ada solusi? Karena dia sudah bohong dengan statement-statement awal. Sekarang pengen mengembalikan keadaan opini publik bahwa dia itu benar. Ya, yang jadi tumbal adalah bawahannya. Artinya kalau Gubernur Jawa Barat ini pengen benar-benar apa ya mengakomodir kebutuhan para serikat buruh, revisi itu UMSK. Revisi UMSK. Tapi memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan karena SK sudah dibuat. Kan secara regulasi dikala itu sudah ditetapkan dan direvisi itu sah. Secara aturan perundang-undangan. Tapi kalau belum ditetapkan, tanggal 24 belum ditetapkan, tahu-tahu ada UMSK baru itu pasti digugat tun. Karena kan nggak boleh. Tapi kalau revisi itu tidak merubah kan. Artinya tidak merubah penetapan tanggal 24, hanya merubah isinya. Jadi nggak akan jadi masalah secara hukumnya. Maka kita akan lakukan aksi besar di Jakarta protes kepada Pak Prabowo. Ini masih ada gubernur konten ternyata yang dibela-bela sama buzzernya. Kenapa dibela buzzer, Pak? Ini saya fake buzzer, saya bilang. Kenapa hari kemarin? Itu hari kemarin tuh. Yang saya suruh ngomenin TikToknya Deddy Mulyadi, itu istri saya sendiri. Komen di akun resminya. Di akun resminya tentang yang menyatakan UMSK Purwakarta tidak ada angka. Saya minta kepada istri karena saya memang gaptek bang, saya nggak punya TikTok dan segala macam. Saya minta istri coba komenin, tak kasih kirimin data tentang rekomendasi Bupati Purwakarta yang ada angka itu kita kirim. Oh yang tadi disebutkan ya? Ya yang disebutkan. Setelah dinaikin ke komen TikToknya Deddy Mulyadi, nggak hitungan menit dihapus. Saya minta lagi tuh, coba komen sekali lagi. Dinaikin lagi, dihapus lagi. Sebelum dinaikin tak suruh screenshot dulu kan. Screenshotannya yang ketiga tak suruh ngomenin lagi, tak suruh nulis bahwa ini loh data yang tadi saya kirim dihapus, baru naik dihapus lagi. Berarti artinya apa? Ini anti kritik. Jadi bohong kalau Deddy Mulyadi itu nggak anti kritik. Anti kritik dengan realitas apa? Konten-konten dia yang di media sosial itu nggak mau dikritik, nggak mau diluruskan. Berarti kan anti kritik. Yang selanjutnya bang, jujur saya belum paham betul tentang administrasi negara. Tapi ini termasuk UMSK ini memutuskan kebijakan daerah. Tapi dipanggilnya Bupati Wali Kota dan Kadisnaker itu di rumahnya. Rumah pribadi Lembur Pakuan itu. Pakuan. Ini nggak tahu ini apakah pemerintah pusat nyorotin ini atau enggak. Sehingga idealnya setahu saya, sepemahaman saya yang namanya memutuskan rapat koordinasi tentang kebijakan pemerintahan itu kan ada. Terus buat apa itu ada gedung sate? Kantor gubernur begitu megahnya itu buat apa? Ya, ini kan bagi saya patut diduga ini kayak kerajaan. Jadi dia panggilin semua anak buahnya ke rumah. Harusnya kan nggak boleh secara etika. Saya bicara tentang orang awam, tentang ketenagakerjaan, saya etika aja. Saya memutuskan kebijakan, saya mengundang bupati wali kota, minimalnya rumah dinas lah. Masih ada sangkut paut dengan gedung gubernur gitu kan, kantor gubernur, rumah dinas. Ini rumah pribadi di Lembur Pakuan. Ini kan pengen apa? Ini Jawa Barat mau dibikin kerajaan, kan? Ini secara etika harusnya nggak boleh, secara etika. Sepemahaman saya orang awam tentang ketatanegaraan ya, administrasi negara. Contoh bupati manggil untuk kepala-kepala dinas di rumahnya, ini ada apa gitu kan? Jadi seolah-olah ya itu kayak demang-demangnya dipanggil oleh raja, padahal dia dipilih di masing-masing wilayah. Kan itu kan? Betul. Nah ini yang apa? Yang sudah mohon maaf ya, masyarakat itu tertutup dengan konten-kontennya seolah-olah pro rakyat cilik. Bohong kenapa? Ini buruh aja nggak dipikir kok nggak bohong. Dan gitu kan? Buruh itu Partai Buruh PFMI ya, Serikat Pekerja juga salah satu pendukung ya. Pendukung kita Partai Buruh, saya ketua Partai Buruh, saya pendukung. Maka kita mau cabut dukungan Bang Rencana. Buat apa kita dukung gubernur yang nggak pro terhadap buruh? Ya, rencana kita mau cabut dukungan juga dari Partai Buruh. Nggak ada guna kita ganti gubernur berulang-ulang, ternyata nggak sama. Ya kan? Yang konon katanya apa, yang satu pro pengusaha, satu pro ini, sekarang katanya pro rakyat kecil. Buruh itu kan nirpur Bang kalau bahasa ekonomi. Nirpur itu mendekati miskin.
Jadi dikala buruh itu nggak gajian 2 bulan, dia pasti jatuh miskin. Betul. Ini kan yang harus difikirkan oleh seorang kepala daerah, khususnya gubernur, dalam hal mengambil kebijakan. Dan dikala upah tinggi, maka roda perekonomian akan berjalan. Sehingga daya beli masyarakatnya tinggi, maka pertumbuhan ekonominya pasti naik. Itu udah rumus. Sekarang yang ke Alfamaret, Indomaret, belanja di pasar, siapa ayo mayoritas? 22 juta buruh formal dan informal di Jawa Barat, ya, dengan jumlah penduduk 3,7, 3,8, ya. Lebih dari 50% itu kaum buruh yang melakukan belanja-belanja. Itu Bang. Di perekonomian digerakkan juga oleh buruh ya Bang ya, secara tidak langsung. Nah Bang, kita sebelum lanjut ke aksi yang Senin dan Selasa itu, detail aksi, kita pengen tahu, ini kan udah menjelang setahun ya pemerintahannya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Nah kalau dari kawan-kawan serikat buruh, seperti apa sih kebijakan mungkin dan janji politiknya, apakah sudah ada yang terpenuhi atau ada yang udah progres atau seperti apa Bang? Sama sekali nggak ada. Satu pun? Nggak ada. Regulasi, perda, pergub, nggak ada sama sekali. Termasuk kemarin itu kita berpikir, oh mungkin nanti diupah kali. Oh, di penetapan upah ini? Iya, penetapan upah kali gitu kan. Ternyata upah juga enggak, terus apa? Kan nggak ada guna, kan ada gubernur di Jawa Barat ini, nggak ada guna. Bagi kaum buruh ya, upahnya nggak karu-karuan, kebijakan buat kaum buruh nggak ada, minimal bikin pergub atau bikin perda maksimalnya gitu kan, nggak ada. Jadi tidak dirasakan dan jangankan kok mungkin akan sedang aja nggak dipikirkan mungkin. Tentang ini buat buruh apa nggak akan dipikirkan. Kita nggak tahu lah konsepnya apa Gubernur Jawa Barat ini, karena keasikan konten kali Bang. Dia sudah terlalu bangga di Jawa Barat masih begini, lari kemana-mana dia konten kan, jauh-jauh dia konten. Jadi buat apa? Lebih baik pikirkan ini Jawa Barat, bikin kebijakan-kebijakan yang real, terutama buat kaum buruh lah, karena pemilih terbesar itu kaum buruh. Rakyat Jawa Barat itu mayoritas buruh. Buruh tani, nelayan, tukang ojek, ojol, buruh pabrik, semua buruh-buruh perkebunan, buruh semuanya di Jawa Barat ini. Itu yang nggak boleh dilupakan ya Bang ya? Nggak boleh dilupakan. Nah besok kita aksi di Gedung Sate ya, tanggal 29 ya, Serikat Buruh. Nah itu boleh tahu Bang nanti agendanya kayak apa besok? Jadi kita agenda di Gedung Sate itu kan Aliansi Jabar. Jadi seluruh serikat pekerja se-Jawa Barat melakukan aksi protes terhadap penetapan UMSK. Karena ini yang dampak dari UMSK ini bukan hanya FSPMI. Jadi dari SPSI, SPN, semua serikat di Jawa Barat itu terdampak dengan kebijakan UMSK yang di-SK-kan oleh Gubernur Jawa Barat. Dan semua kecewa. Saya sudah komunikasi dengan semua pimpinan-pimpinan serikat se-Jawa Barat, semuanya kecewa. Kecewanya karena apa? Dibohongi. Karena tadi udah ngomong bahwa ya, tidak sudah akan dirubah, statement gitu. Tidak akan dibalikin, tidak akan dirubah di hari H penetapan, siangnya pun juga menyampaikan melalui Polda Jabar bahwa tidak akan merubah rekomendasi. Ya kan, giliran pasti SK-kan habis maghrib, deng aja semua dirubah. Dari 486 usulan hanya 49 yang di SK-kan. Berarti kan bohong semua tuh urutannya. Jadi semua pimpinan Serikat Pekerja Jawa Barat marah terhadap Gubernur Jawa Barat. Marah bukan karena kebijakan yang dibuat, tapi kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Karena sudah mengucapkan bahwa tidak akan menolak, tidak akan mengembalikan, ternyata ketika di SK-kan beda jauh ya. Itu yang hadir sekitar 25 pimpinan serikat loh. Dan dicatat mungkin ya. Yang pada saat menyampaikan tidak akan mengembalikan dan tidak merubah itu. Bahkan statementnya itu begini. Kalau saya tidak akan mengembalikan, yaitu ada yang protes kan. Kalau yang mengembalikan kan bukan Bapak, tapi Disnaker. Ya sudah, kalau yang kembaliin Disnaker, demo aja Disnakernya. Itu statementnya KDM tuh. Ya statement gitu nggak akan dipublis, nggak akan dibikin konten, karena nggak populis. Pastinya kan akan diseleksi tuh kalau di konten kan, nggak mungkin semua masuk. Gitu Bang. Jadi kita full tanggal 29 kita Jawa Barat full, dan paling all out adalah kita yang konvoy motor.
kurang lebih 20.000 buruh akan konvoi motor melalui jalur selatan dan jalur Pantura dari mulai Majalengka, Cirebon, Indramayu, Subang, Purwakarta, Kerawang, Bekasi kita menuju ke istana. Dari selatan itu dari mulai Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Depok akan melalui jalur selatan kita menuju ke Itu yang tanggal 30 nanti di Istana Negara. Dan kita akan protes kepada Pak Prabowo. Ini masih ada gubernur yang antara integritasnya perlu dipertanyakan, antara omongan dengan aktualnya berbeda. Yang sekarang sedang disanjung-sanjung oleh nggak tahu masyarakat belah mana, saya juga nggak tahu yang menyanjung-nyanjung. Apakah yang menyanjung cuma buzzer-buzzer dia, kita juga nggak tahu juga, gitu kan? Gitu Bang. Nah, nanti berarti akan ada konvoi motor nih Bang? Konvoi motor. Estimasi peserta dari FSMP sendiri berapa? FSPMI kita pastikan minimal 10.000. Minimal 10.000. 10.000 untuk Jawa Barat. Karena sangat logis, anggota kita itu ada 175.000. Oke. Di Jawa Barat itu. Jadi maka kita akan konvoi motor sekitar 10.000 motor 10.000 melalui jalur utara dan jalur selatan. Dan itu ditambah oleh SPN, ditambah oleh CAP kurang lebih 15 ribuan. 15.000. Berarti tuntutannya cuma satu ya? Satu aja. UMSK. Revisi dan tetapkan. Kenapa revisi dan tetapkan? Revisi yang sudah ditetapkan tapi dicoret-coret. Tetapkan 7 kabupaten kota yang belum di SK-kan. Itu tuntutan cuma itu. Kita nggak muluk-muluk, dan itu isi dari rekomendasi itu selisih UMK sama UMSK juga nggak gede Bang. Usulan dari kabupaten kota paling 20.000, 20.000 aja. 25.000. Antara UMK misalkan 5 juta, itu UMSK-nya 5 juta 25.000. Jadi nggak jauh, nggak kita terus ngusulin main ngawur. Itu enggak. Misalkan kemarin UMK Kabupaten Bekasi 5,99, berarti UMSK-nya 6 juta sedikit ya. 15.000, 6 juta, 10.000 aja itu yang kita usulkan. Jadi sangat kecil. Siap. Gitu, kita berandai-andai Bang, misalkan setelah aksi nih ya. Oke, kalau dikabulkan revisi, berarti kan ini memenuhi tuntutan kawan-kawan buruh Bang. Apabila tidak juga gitu. Ya kita awal tahun, kita pasti gempur terus. Oke, akan ada aksi yang lebih besar. Aksi pasti lebih besar. Kita akan susun lagi tuh, ya kan? Sampai kapan? Sampai dipenuhi. Karena bisa revisi. Iya. Nggak ada istilah telat. Benar. Kalau beda belum di SK-kan tuh. Berarti kan ada istilah terlambat. Jadi bahasa terlambat tuh kan PP 49 mengatur bahwa tak maksimal tanggal 25 Desember harus sudah ditetapkan. UMP, UMSP, UMK, UMSK. Kemarin kan 25 Desember kan hari Natal, nggak mungkin kan? Ya kan, tanggal merah, maka ditetapkannya maju sehari, tanggal 24. Kalau tanggal 24 tidak ada ketetapan tentang upah, maka kita demo pun percuma. Karena sudah telat. Tapi kalau ini kan revisi, jadi mau sampai awal tahun pun nggak jadi soal. Dan kita akan gempur terus sampai kapan? Ya sampai bahkan sampai nanti upah 2026 buat 2027, dan kita akan perhitungan sama Gubernur Jawa Barat. Kita nggak akan pernah percaya lagi. Jadi mendingan kita start demo dari awal. Mari kita menghargai Bang. Dengan apa janji-janji Gubernur Jawa Barat kan, itu kita menghargai terus sampai di ujung ternyata buruh memang tempatnya di tepu. Jadi nepu, gitu ya. nepu paling enak kan orang miskin Bang. Ya kan, protes ribet kan gitu kan. Nggak protes nyesek kan itu doang, tapi buruh nggak begitu. Kita akan tempur terus sampai nanti tahun 2026 pun pasti kita susun, gitu Bang. Siap. Jadi kawan-kawan buruh nanti akan aksi 29 di Jawa Barat dan tanggal 30 di Istana Negara ya Bang ya. Ya. Terima kasih Bang Parno atas kehadirannya nih di Urban Talk Podcast. Semoga lain kali bisa mampir lagi. Oke, siap. Kita akan bahas hal-hal lain tentang perburuhan karena yang perlu kita kawalnya salah satunya ada perburuhan ya Bang ya, di Jawa Barat, di Kabupaten Bekasi dan wilayah lainnya. Terima kasih semuanya telah menyaksikan. Mungkin terakhir Bang, terakhir closing saya, ayo kawan-kawan buruh yang masih peduli dengan nasib kaum buruh, yang masih peduli tentang sebuah masa depan, kita aksi tanggal 29 all out, kita aksi tanggal 30 ke Istana Negara all out, kita sama-sama berjuang. Jadi tidak ada yang paling hebat, bukan pemimpinnya hebat, tapi kaum buruh, persatuan kaum buruh yang saya minta untuk bagaimana kita bersama-sama memperjuangkan diri kita sendiri sebagai buruh dan pada umumnya buruh-buruh yang ada di Jawa Barat. Terima kasih Bang. Karena UMSK itu juga berdampak buat semua buruh ya Bang ya? Walaupun yang demo nggak semua, cuma akan berdampak kepada semua buruh ya. Terima kasih Bang Parno.
Kita sudahi dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa follow media sosial Urban JTV, urbanjabar.com, dan juga like dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.